saya akan membahas mengenai resume materi kolaboratif yang berada di agenda kedua. Sesuai dengan core dari ASN yaitu berakhlak, K merupakan kolaboratif yang berarti membangun kerjasama yang sinergis. Adapun 3 core value dari ASN berakhlak kolaboratif, yang pertama adalah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kemudian yang kedua adalah terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Di sini berarti bahwa satu individu bekerja dengan individu lain dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan sesuatu dengan hasil yang lebih optimal dan maksimal. Mengapa ada kolaboratif? Berikut ini adalah beberapa urgensi dari kolaboratif. Yang pertama adalah tidak mampu mengerjakan pekerjaan seorang diri, di mana pekerjaan yang dikerjakan lebih dari satu orang akan menghasilkan sesuatu yang lebih maksimal. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan sumber daya lintas sektoral, di mana pekerjaan satu orang dengan dua orang lainnya berbeda sektoral tetapi bisa mengadakan kolaborasi. Yang ketiga yaitu keterbatasan kemampuan. Yang keempat adalah trust building dan komitmen bersama untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama. Yang keempat adalah pemenuhan aspek partisipatif. Yang kelima adalah kebutuhan solusi yang multidimensi perspektif. Dan yang terakhir adalah membangun jejaring kerja. Berikut ini adalah beberapa konsep kolaboratif yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama adalah Dyer dan Singh. Beliau mengatakan nilai yang dihasilkan dari aliansi antara dua atau lebih banyak perusahaan yang bertujuan untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersama. Yang kedua adalah Lindeck dan Sickert. Kolaborasi adalah proses yang kompleks yang menuntut pengetahuan yang direncanakan dan disengaja, sharing yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Dan yang terakhir dari Gray mengatakan kolaborasi adalah proses meskipun keahlian yang berbeda. Untuk aspek yang berbeda dengan masalah yang berbeda dapat dipecahkan dengan perspektif yang lain. Berikut ini adalah beberapa kriteria penting kolaborasi. Yang pertama adalah forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Kedua adalah peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima yaitu forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Dan yang terakhir adalah fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Berikut ini adalah beberapa proses yang harus dilalui dalam kolaborasi. Yang pertama adalah trust building. Maksudnya adalah membangun kerjasama, kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Kedua adalah face-to-face dialogue, yang berarti melakukan negosiasi baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga adalah komitmen terhadap proses, di mana pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat adalah pemahaman bersama, yaitu kejelasan misi, definisi berkaitan bersama dengan terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang terakhir adalah menetapkan outcome. Terdapat faktor kolaboratif yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi serta yang menghambat keberhasilan dalam kolaborasi. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi yaitu kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antara entitas publik.
Sementara yang dapat menghambat keberhasilan dalam kolaborasi adalah ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam pendekatan kolaborasi. Yang kedua, dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Yang ketiga, negosiasi yang tidak baik. Yang keempat, ketidaksamaan kedudukan. Dan yang terakhir adalah egosentris. World of Government atau WOG adalah konkretisasi kolaborasi pemerintahan, di mana WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan. WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Berikut ini adalah praktek WOG, yaitu penguatan koordinasi antar lembaga, yaitu mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi. Yang kedua adalah membentuk gugus tugas untuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Yang ketiga, membentuk lembaga koordinasi khusus yang terpisah dan permanen yang bertugas untuk mengkoordinasikan sektor atau kementerian. Dan yang terakhir adalah koalisi sosial. Ada 3 tantangan praktik WOG, yaitu kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi, serta kepemimpinan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya ASN, bangga melayani bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.